Hai sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita mau kasih info yang seru nih buat kalian semua. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya ya, agar kalian nggak ketinggalan info-info seru lainnya. Hai sahabat ASN. Indonesia sekali lagi menjadi bahan perbincangan di hampir seluruh penjuru dunia setelah sukses menggelar balapan MotoGP di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas sisi lain dari Pulau Lombok, yakni dari sisi keindahan alam dan budayanya. Keindahan alam yang dimiliki Lombok tak kalah eksotis dengan pulau yang lebih terkenal yakni Bali. Banyak wisatawan lokal maupun asing yang telah berkunjung ke sana untuk menikmati keindahan alamnya. Kali ini kami akan memberikan beberapa referensi tempat wisata bagi kalian para pecinta liburan, ataupun bagi kalian yang ingin berwisata ke Pulau Lombok. Yang pertama adalah Pantai Senggigi. Bagi kalian yang suka berlibur ke pantai, Pantai Senggigi ini adalah salah satu tempat wisata di Lombok yang paling favorit dan paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun asing tiap tahunnya. Lokasinya berada di bagian barat Pulau Lombok. Banyak yang menyamakan suasana pantai ini mirip dengan Pantai Kuta di Bali. Namun yang membedakan adalah Pantai Senggigi memiliki ombak yang lebih tenang sehingga sangat cocok untuk kegiatan berenang dan snorkeling. Mempunyai garis pantai yang panjang, pantai ini akan memanjakan Anda dengan keindahan pasir pantai dan air laut yang jernih. Di sini kalian juga gak perlu khawatir dengan fasilitas penunjang wisata. Di sana banyak tersedia fasilitas wisata seperti restoran, hotel, bar, sarana transportasi, dan aneka fasilitas lainnya yang sangat lengkap. Lalu di urutan kedua ada Pantai Kuta Lombok. Ya benar. Namanya memang sama dengan pantai yang ada di Pulau Bali. Di Pulau Lombok juga memiliki Pantai Kuta, yang tak kalah keindahan alamnya tak kalah cantik dengan Pantai Kuta yang ada di Bali. Pantai Kuta di Pulau Lombok ini berada di Desa Kuta, sekitar 56 km dari Kota Mataram, Lombok. Banyak penduduk setempat yang menyebut pantai ini sebagai Pantai Merica karena pasir di pantai ini sangat halus. Pantai Kuta Lombok adalah salah satu tempat wisata di Lombok yang paling indah, bahkan juga salah satu yang terindah di Indonesia karena masih jarang dijamah oleh gangguan manusia. Para peselancar akan sangat menyukai pantai ini karena ombak di pantai ini diklaim oleh banyak peselancar profesional dunia sebagai pantai yang memiliki ombak terbaik di dunia. Bukan cuma berselancar saja, bagi kalian yang datang ke sini, kalian juga bisa melakukan aktivitas lain di antaranya, memancing, menyelam, snorkeling, dan aneka kegiatan lainnya yang tak kalah menyenangkan. Di urutan selanjutnya ada Gunung Rinjani. Yang satu ini sangat cocok sekali bagi kalian yang hobi dengan ketinggian. Gunung Rinjani adalah ikon wisata sekaligus tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. Dengan ketinggian lebih dari 3.700 meter, Gunung Rinjani adalah gunung berapi ini merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Bagi penganut agama Hindu, Gunung Rinjani mempunyai nilai spiritual tersendiri karena dianggap merupakan tempat tinggal daripada dewa. Wisata favorit di Gunung Rinjani ini adalah pendakian. Gunung Rinjani dianggap sebagai gunung dengan pemandangan terindah di Asia, sehingga banyak orang yang mendaki gunung ini untuk dapat menikmati pemandangan yang tiada duanya. Untuk dapat mencapai puncak Gunung Rinjani, Anda akan membutuhkan waktu beberapa hari. Oleh karena itu persiapkanlah dengan matang segala kebutuhan Anda jika ingin berkunjung di Gunung Rinjani ini. Berikutnya ada Pura Batu Bolong. Selain terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid, masyarakat Pulau Lombok banyak juga yang menganut agama Hindu, dan di sana ada juga tempat wisata yang sangat menarik yakni Pura Batu Bolong. Pura ini terletak di daerah Senggigi, Lombok. Yang menjadi daya tarik pura ini ialah, Pura Batu Bolong berada di atas sebuah batu karang berwarna hitam yang menjorok ke arah laut. Dan di bagian tengah batu karang ini terdapat sebuah lubang, sehingga pura ini dinamakan Pura Batu Bolong. Seperti pura-pura pada umumnya di Bali, untuk dapat memasuki Pura Batu Bolong, Anda harus menggunakan kain berwarna kuning di pinggang. Pura Batu Bolong mempunyai latar belakang pemandangan Gunung Agung dan Selat Lombok, sehingga sangat indah sekali untuk berfoto-foto, terutama pada saat matahari tenggelam. Tempat wisata selanjutnya ada Taman Narmada. Taman Narmada berlokasi di Desa Lembuak, sekitar 10 km di sebelah timur Kota Mataram.
Taman seluas kurang lebih 2 hektar ini dibangun oleh Raja Mataram Lombok pada tahun 1727. Dulunya, taman ini digunakan sebagai tempat istirahat dan tempat upacara, namun hal unik dari Taman Narmada adalah desain taman yang merupakan replika mini dari Gunung Rinjani. Selain itu terdapat juga sumber mata air dari Gunung Rinjani yang dipercaya dapat membuat Anda awet muda bila Anda membasuh muka dan meminum air tersebut. Di posisi selanjutnya ada objek wisata air terjun Sendang Gile. Berlokasi di Lombok Utara, air terjun Sendang Gile berjarak sekitar 60 km atau 3 jam perjalanan dari kota Mataram. Berada di kawasan Desa Senaru, air terjun Sendang Gile adalah pintu masuk awal pendakian Gunung Rinjani. Karena memiliki sumber air yang sama dengan air di Taman Narmada, air di air terjun Sendang Gile juga dipercaya dapat membuat Anda awet muda bila Anda gunakan untuk mandi atau membasuh muka. Untuk dapat menikmati air awet muda di air terjun Sendang Gile, Anda harus menaiki sekitar 200 anak tangga terlebih dahulu. Objek wisata yang gak kalah menarik lainnya ada Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Gili atau sebutan lain dari pulau kecil. Ya, di Lombok juga banyak terdapat pulau-pulau kecil yang bisa menjadi lokasi berwisata buat kalian. Contohnya yang paling banyak dikunjungi wisatawan yakni ketiga pulau tersebut. Di sana para wisatawan dapat menikmati kebeningan air laut, butiran pasir putih tanpa serakan sampah, serta terumbu karang dengan ikan hias yang menggemaskan. Ketiga pulau mungil yang berada di tengah lautan itu memiliki perbedaan karakteristik yang unik. Masing-masing punya suasana alam dan ciri khas tersendiri. Bahkan, akhirnya perbedaan itu seakan memilah wisatawan sesuai dengan minat, sifat, dan kepribadiannya. Gili Trawangan merupakan pulau terbesar, teramai sekaligus terjauh dari pulau utama Lombok. Kebanyakan wisatawan yang mengunjunginya terdiri dari orang-orang yang berjiwa muda dan penuh semangat. Sementara itu, Gili Meno yang terletak di tengah-tengah antara Gili Trawangan dan Gili Air, lebih sesuai bagi wisatawan yang mengidamkan relaksasi di tengah kesunyian. Pengunjung benar-benar disuguhi nuansa alami pantai tropis yang tenang. Pepohonan bakau masih terlihat merimpun di sepanjang pesisir pantainya. Lain lagi dengan suasana yang tercipta di Gili Air. Pulau yang terdekat dari Lombok ini lebih sesuai bagi wisatawan yang berlibur bersama keluarga. Dihuni penduduk lokal paling banyak, pulau ini lebih menawarkan suasana pantai yang tidak ramai namun tidak terlalu sepi. Meskipun berada di tengah lautan, para wisatawan tak usah cemas memikirkan transportasi, akomodasi maupun urusan perut. Semua fasilitas wisata tersedia lengkap. Masing-masing pulau memiliki hotel, restoran, diskotek sampai tempat ibadah sekalipun. Semua kemudahan itu menjamin kenyamanan liburan yang menyenangkan. Yang terakhir ada rumah adat suku Sasak Sade. Pulau Lombok memiliki suku asli yang terkenal dengan sebutan suku Sasak. Dusun Sade atau Sade Village ini adalah sebuah perkampungan suku Sasak asli yang masih mencoba mempertahankan dan menjaga keaslian sisa-sisa kebudayaan Sasak lama sejak zaman pemerintahan Kerajaan Pejanggik di Praia, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang. Masyarakat yang tinggal di Dusun Sade Lombok ini adalah suku Sasak dengan sistem sosial dan kehidupan keseharian mereka yang masih sangat kental dan memegang teguh adat tradisi Sasak tempo dulu. Rumah adat suku Sasak yang juga disebut Baleh Tani ini terbuat dari kayu dengan dinding-dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan daun rumbia atau daun alang-alang kering. Lantai dari Baleh Tani ini adalah campuran tanah, getah pohon dan abu jerami yang kemudian diolesi dengan kotoran kerbau. Baleh Tani terbagi menjadi dua bagian yaitu baleh dalam dan baleh luar. Ruangan baleh dalam biasanya diperuntukkan untuk anggota keluarga wanita yang sekaligus merangkap sebagai dapur. Sedangkan ruangan B luar diperuntukkan untuk anggota keluarga lainnya, dan juga berfungsi sebagai ruang tamu. Gimana? Menarik bukan? Informasi yang kali ini ASN Nasional berikan buat kalian, semoga bisa semakin menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa support terus channel ini agar bisa lebih banyak memberikan informasi-informasi menarik lainnya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan loncengnya. Agar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa, salam ASN Nasional.